Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di resensi buku. Kali ini kita akan membahas buku yang ditulis oleh Ibrahim Amini berjudul Alfabet Islam dengan subtema Menyusuri Anak Tangga Kehambaan. Buku ini membahas tentang tema-tema pokok dalam Islam, disampaikan dengan cara yang menarik, yakni percakapan seorang anak yang beranjak remaja bernama Hasan dengan ayahnya yang paham soal agama bernama Ahmad. Selama 12 hari percakapan, mereka menyelesaikan 12 masalah pokok dalam Islam, mulai dari dasar-dasar agama atau akidah hingga persoalan sumber-sumber hukum dalam agama. Namun, kami hanya membahas 5 bahasan saja. Ini merupakan upaya untuk menyederhanakan tulisan serta agar lebih mudah dipahami pembaca. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, dasar-dasar agama. Secara universal, topik-topik keislaman dapat kita bagi menjadi 2 bagian. Pertama, usuluddin atau dasar-dasar agama yang berisi tentang akidah dasar atau pondasi agama. Dan yang kedua adalah furu'uddin atau cabang-cabang agama yang berisi tentang hukum-hukum Islam yang berupa perintah dan larangan. Oke, kita ke pembahasan yang pertama dulu, usuluddin. Sebagaimana pondasi, suatu bangunan tidak akan bisa berdiri tanpanya. Islam pun demikian, tidak akan bisa berdiri kokoh tanpa adanya pondasi. Lalu sebenarnya apa pondasi Islam itu? Yang pertama, ketauhidan, yakni menerima dengan akal sehat serta hati yang bersih keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang serupa dengannya. Tidak ada satu keberadaan pun yang eksis tanpanya. Kedua, hari akhir atau ma'ad, keyakinan terhadap suatu keniscayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan selainnya pasti akan hancur, termasuk dunia. Hari akhir juga meniscayakan adanya pembalasan terhadap setiap perilaku kita selama hidup di dunia. Yang ketiga, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah personifikasi Allah di muka bumi, dan hanya dengan mengenal Rasul kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Furu'uddin, cabang-cabang agama yang berisi tentang larangan dan perintah atau sesuatu yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Jika usuluddin disebut sebagai pandangan dunia, maka furu'uddin disebut sebagai ideologi atau sesuatu sebagaimana mestinya. Ideologi selalu bergantung pada pandangan dunia. Dalam hal Islam, hukum-hukum yang berlaku mesti bersumber kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berbagai cabang-cabang dalam agama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, akhlak. Dimensi akhlak berkenaan dengan perilaku kita sehari-hari. Perilaku akhlaki berbeda dengan kebiasaan. Adab harian yang kita lakukan berulang-ulang hingga kita tidak perlu lagi berpikir panjang untuk melakukannya, disertai dengan pemaknaan yang mendalam bahwa segala perilaku kita bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita sebut sebagai perilaku akhlaki. Yang kedua, ibadah. Aspek ini berkenaan dengan ritual-ritual keagamaan seperti salat, puasa, naik haji bagi yang mampu dan sebagainya. Adapun bagaimana cara-cara Islam merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, undang-undang non-ibadah. Ini berkenaan dengan hubungan sesama manusia atau interaksi sosial. Islam adalah agama yang sangat komprehensif. Islam tidak hanya mengurusi hubungan manusia dengan pencipta, tetapi juga hubungan manusia dengan seluruh ciptaan. Termasuk ke dalam bab yang kedua, apakah Islam dan iman berbeda? Secara substansial, Islam dan iman adalah 2 entitas yang berbeda. Pun demikian, keduanya saling berhubungan. Dalam ilmu logika, iman dan Islam jika dihubungkan akan terjadi hubungan umum khusus mutlak. Iman adalah makna umum yang melingkupi Islam yang lebih khusus. Perumpamaan sederhananya begini: dalam Masjidil Haram ada Ka'bah, tetapi tidak sebaliknya. Artinya Masjidil Haram melingkupi Ka'bah. Seorang muslim belum tentu beriman, tetapi seseorang yang beriman sudah pastilah dia adalah seorang muslim. Lalu apa sih sebenarnya makna dari keduanya?
Oke, kita masuk dulu di makna Islam. Islam ialah kepasrahan total setelah meyakini dalam hatinya keesaan Allah Subhanahu wa taala, hari akhir serta kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ritual-ritual keagamaan serta hukum-hukum dalam Islam itu kemudian berlaku padanya. Lalu apa itu iman? Iman ialah pengakuan secara sungguh-sungguh terhadap Islam, yakni baik melalui lisan, hati, serta perilaku kita. Tolak ukur seseorang dikatakan beriman adalah perilakunya, karena hanya dengan amal perbuatan iman seseorang dapat menjadi kokoh. Bab ketiga, kufur dan munafik. Sebagaimana iman dan Islam, kufur dan munafik juga memiliki makna yang berbeda. Pun demikian, keduanya saling mempengaruhi. Kufurnya seseorang dapat menjadikannya munafik. Lalu apa sih makna keduanya? Kita bahas dulu yang pertama, kufur. Kufur merupakan sinonim dari kata kafir yang artinya tertutup atau terselimuti. Orang-orang kufur adalah ia yang hati dan akalnya telah terselimuti oleh kebencian dan dosa-dosa hingga ia tidak bisa menyaksikan cahaya kebenaran. Munafik adalah seseorang yang mengakui kebenaran di lisannya namun menolak dalam hatinya. Orang-orang munafik sangat pandai berkamuflase. Ia dengan mudah bisa bergabung dengan kelompok alim dan menghancurkan kelompok tersebut dari dalam. Banyak sejarah yang menceritakan orang-orang munafik seperti itu, dan sebahagian besar dari mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jarang strategi Nabi dibocorkan oleh sahabat beliau yang munafik. Tak jarang pula mereka meninggalkan Nabi di medan perang karena hati mereka yang telah tertutup oleh dosa menyebabkan mereka tidak melihat dengan jelas kebenaran yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Bab berikutnya, persatuan umat Islam. Pembahasan ini amat penting mengingat kita tinggal di Indonesia, sesuatu negara yang sangat majemuk. Keyakinan mendalam terhadap Islam jangan sampai menjadi penyebab perpecahan. Islam adalah agama yang sangat toleran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Jazirah Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai semua manusia tanpa melihat apa agamanya. Pesan ini amat penting bagi kita generasi muda. Meski kita menjadi agen Islam untuk menyebar cinta kasih, kita harus menunjukkan wajah Islam sebenarnya, yakni Islam yang ramah. Yang terakhir, sumber-sumber hukum dalam Islam. Sebagaimana telah saya sampaikan di atas, bahwa selain ada pondasi, Islam juga memiliki cabang-cabang berupa hukum-hukum yang mengatur tentang hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, demi menjaga kebenaran serta otentisitas hukum-hukum dalam Islam, berikut sumber-sumber hukum yang Islam tawarkan. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang termanifestasi ke dalam dua bentuk. Pertama, mushaf Al-Quran yang sering kita pegang sehari-hari, dan yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mushaf Al-Quran adalah personifikasi firman Allah dalam bentuk tulisan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah personifikasi firman Allah dalam bentuk lisan. Duinitas ini adalah petunjuk bagi umat manusia. Namun, karena makna Al-Quran yang begitu dalam, kalimat-kalimat dalam Al-Quran tidak bisa kita maknai sebagaimana kita membaca novel. Ada akidah-akidah khusus dalam menafsirkan Al-Quran. Itulah mengapa Al-Quran pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semestinya hanya ditafsirkan oleh seorang mufassir yang tentu telah melalui proses pembelajaran yang panjang. Salah satu yang bisa kita rujuk misalnya kalau di Indonesia ada Prof. Dr. Quraisy Shihab dengan tafsir Al-Mizannya, atau misalnya Muhammad Husain Tabatabai dengan tafsir Al-Mizannya. Kemudian sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia Qurani. Tiap perkataan, perilaku serta persetujuannya terhadap masalah agama sudah pasti berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat Al-Qur'an bahwa setiap perkataan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sunnah di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sabda. Sabda adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiga, takrir adalah persetujuan Rasulullah terhadap suatu perkara agama. Tiap perkataan serta perbuatan Nabi adalah pelajaran penting bagi sahabat sebagai pelanjut risalah tentunya. Di antara sahabat-sahabat beliau yang mulia, Sayyidina Ali adalah yang paling banyak menulis dan mengumpulkan hadis.
Ya, tidak mengherankan mengingat beliau memang sejak kecil telah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari beliau mendengar pelajaran-pelajaran mengenai Islam secara langsung dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Sumber ilmu yang terakhir adalah akal. Selain sumber hukum yang bersifat tekstual, sumber hukum yang lain adalah akal manusia. Akal juga menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Di banyak ayat Al-Quran disebutkan bahwa ilmu pengetahuan hanya bagi mereka yang berakal. Bahkan ekstrimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan mereka yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya dalam Quran surah Yunus ayat 100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Di sini Al-Quran menggunakan kata rijsa yang artinya kehinaan. Kata rijs juga dalam ayat lain berkenaan dengan orang yang berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, dan meminum khamar. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Pun tidak semua aspek dalam Islam bisa dimengerti dengan akal kita, tetapi hal-hal yang sifatnya substansi seperti keberadaan Allah, tujuan diturunkannya para nabi yang mulia, serta hal-hal metafisik lainnya hanya akan dipahami ketika kita menggunakan akal budi kita. Belum lagi zaman yang semakin berkembang sangat memungkinkan hukum-hukum dalam Islam juga mengalami perubahan. Penentuan hukum dalam Islam juga tidak bisa dilakukan sembarangan, mesti dilakukan oleh ahlinya atau yang kita sering sebut sebagai fuqaha, seseorang yang telah menguasai 40 cabang ilmu. Selain paham agama, seorang fuqaha juga harus paham sains dan teknologi agar hukum-hukum yang diputuskan tetap kontekstual dengan zaman. Kesemuanya itu hanya mungkin dilakukan dengan kecemerlangan akal dan keluhuran hati. Lalu bagaimana perspektif kami melihat buku ini? Pun pembahasan dalam buku ini cukup berat, tetapi Ibrahim Amini menyajikan dalam bentuk dialog antara ayah dan anak menjadikan buku ini lebih mengalir. Adapun kekurangan dari buku ini tentunya karena penulis tidak melakukan komparasi dengan pendapat lain sehingga pembahasannya agak monoton. Tidak seperti Murtada Mutahari misalnya yang dalam tulisan-tulisannya sering mempertengkarkan teori, baik itu teori pemikir barat dan teori pemikir barat, pemikir Islam dan teori pemikir barat, bahkan pemikir Islam dan pemikir Islam dari berbagai mazhab. Namun demikian, untuk memperkaya khazanah pengetahuan keislaman kita, buku ini layak dijadikan sebagai rujukan. Ada pertanyaan?